hidup sehat, pentingnya mengontrol gula, garam, dan lemak. Teman-teman tahu gak sih apa itu GGL? GGL merupakan singkatan dari gula, garam, dan lemak yang kita konsumsi setiap hari. Konsumsi ketiga zat tersebut ternyata ada aturannya loh. Tidak boleh sembarangan bila ingin hidup lebih sehat. Konsumsi harian gula, garam, dan lemak telah diatur dalam Permenkes nomor 30 tahun 2013. Aturan tersebut mengatur tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada pangan siap saji dan pangan olahan. Menurut aturan, setiap orang dalam sehari dianjurkan mengonsumsi gula sebesar 10% dari total energi, yaitu 200 kilokalori atau setara dengan gula 4 sendok makan atau 50 gram. Sedangkan anjuran konsumsi garam dalam sehari adalah 2000 mg natrium. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh atau 5 gram. Sementara itu, anjuran konsumsi lemak per orang konsumsinya 20-25% dari total energi yaitu 702 kilokalori. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan atau 67 gram. Perilaku konsumsi makanan Indonesia masih jauh dari pola makan yang sehat. Menurut data, 53,1% masyarakat Indonesia di atas 10 tahun mengonsumsi makanan manis setiap harinya. Tak hanya itu, 26,2% masyarakat juga gemar mengonsumsi makanan asin. Sementara itu, 40,7% dari kita masih sering menikmati makanan berlemak. Untuk menjaga kesehatan, kita harus lebih bijak dalam mengonsumsi gula, garam, dan lemak. Pilihlah makanan yang lebih seimbang dan perbanyak konsumsi sayur, buah, serta air putih. Perlu teman-teman ketahui, konsumsi garam, gula, dan lemak secara berlebihan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Yuk kita telusuri apa saja dampak dari mengonsumsi garam, gula, dan lemak secara berlebih. Yang pertama, penyakit tidak menular atau PTM. 1. Hipertensi. Konsumsi garam yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah. Hipertensi adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. 2. Stroke. Peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh konsumsi garam dapat merusak pembuluh darah di otak, meningkatkan resiko stroke. 3. Serangan jantung. Lemak jenuh dan trans yang tinggi dalam diet dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri yang mengarah pada aterosklerosis. Hal ini meningkatkan risiko serangan jantung. 2. Obesitas. Konsumsi gula berlebih menyebabkan peningkatan kadar insulin yang dapat menyebabkan penumpukan lemak, terutama di area perut. Lemak yang berlebihan dalam tubuh dapat mengarah pada obesitas. Kalori dari gula dan lemak seringkali berlebih dibandingkan dengan kebutuhan tubuh, dan kelebihan kalori ini disimpan sebagai lemak yang menyebabkan obesitas. 3. Radikal bebas. Lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan produksi radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel jantung dan otak, dan berkontribusi pada penuaan dini serta berbagai penyakit kronis. Konsumsi lemak berlebihan juga dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh yang dapat memperburuk kerusakan akibat radikal bebas. Secara keseluruhan, konsumsi GGL yang tinggi dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan memperhatikan asupan garam, gula, dan lemak. Tahukah kalian di Indonesia konsumsi GGL masih tinggi sekali, terutama di kalangan anak-anak. Anak-anak usia sekolah ini menjadi kelompok yang perlu diperhatikan konsumsi GGL-nya. Mengapa? Karena mereka sering tergoda dengan jajanan yang tidak sehat seperti permen, snack, dan minuman manis yang seringkali mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang jauh di atas batas aman. Selain itu, anak-anak juga mudah terpengaruh oleh iklan yang sering menonjolkan makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak sebagai sesuatu yang menarik. Konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL yang berlebih, terutama pada anak usia sekolah, menjadi perhatian besar bagi kesehatan di masa depan. Data menunjukkan konsumsi GGL tertinggi terjadi pada kelompok usia 5 hingga 12 tahun, mencapai 36%. Ini menandakan adanya ketidakseimbangan asupan gizi yang menyebabkan kelebihan gizi pada anak-anak.
Anak-anak sering mengonsumsi jajanan tinggi kalori yang rendah nutrisi. Jajanan seperti permen, minuman bersoda, dan makanan cepat saji tinggi gula, garam, serta lemak berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, kurangnya konsumsi sayur dan buah memperburuk keadaan. Makanan bergizi yang seharusnya mendukung pertumbuhan justru jarang dikonsumsi. Kebiasaan ini juga diperparah dengan rendahnya aktivitas fisik. Anak-anak lebih banyak duduk di depan layar daripada bergerak dan bermain di luar. Ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi ini mengakibatkan kelebihan gizi yang dapat berdampak pada kesehatan mereka di masa depan. Mari mulai peduli dengan membiasakan pola makan yang lebih sehat, konsumsi sayur dan buah yang cukup, serta meningkatkan aktivitas fisik bagi anak-anak kita. Untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah masalah yang disebabkan oleh tingginya kadar gula, garam, dan lemak, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Pertama, menjaga pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan kaya serat, buah-buahan, dan sayuran. Ini membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa menambah kadar gula atau lemak berlebih. Serat juga berperan penting dalam menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan mencegah lonjakan gula darah. Kedua, membatasi konsumsi makanan olahan. Hindari makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak seperti makanan cepat saji dan camilan manis karena ini bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit. Terakhir, meningkatkan aktivitas fisik dengan rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik tidak hanya membantu mengatur metabolisme tubuh dan membakar lemak, tetapi juga meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara konsisten, kita dapat menjaga kadar gula, garam, dan lemak tetap terkendali, serta mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Ingat, perubahan kecil dalam gaya hidup bisa memberikan dampak besar pada kesehatan kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita kurangi makanan dan minuman yang banyak gulanya, asinnya, dan berminyak. Lebih baik makan buah dan sayur yang segar. Dan jangan lupa, ayo lebih banyak bergerak dan berolahraga. Dengan begitu, kita bisa jadi anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Setuju teman-teman? Bersama, kita bisa melindungi kesehatan generasi penerus.